Terpidana kasus pembunuhan kopi sianida Jessica Kumala Wongso mendapatkan kebebasan bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Usai dinyatakan bebas bersyarat, Jessica mengaku ingin healing dan makan banyak. Salah satunya adalah makanan Jepang, sushi. Terpidana kasus pembunuhan kopi sianida Jessica Kumala Wongso mendapatkan kebebasan bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pasca putusan bebas, Jessica bersama pengacaranya Otto Hasibuan langsung menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk mengurus proses pembebasan bersyarat. Setelah mengurus semua proses pembebasan, kepada awak media Jessica mengaku ingin healing dan makan banyak, salah satunya adalah makanan Jepang, sushi. Untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya. Jessica menyatakan belum berpikir untuk menyambangi kediaman Wayan Mirna Salihin untuk sekedar bersilaturahmi. Mengaku lebih memilih untuk healing terlebih dahulu. Jessica mengungkap dirinya ingin bisa memikirkan soal apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Jessica harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032 selama menjalani fase bebas bersyarat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Mirsa, pasca diputuskan bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso siap mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Jessica beralasan vonis terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, membeberkan alasan pihaknya tetap akan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Hal ini karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Otto juga menegaskan timnya sudah memiliki novum atau sejumlah bukti baru. Untuk itu, Otto Hasibuan menyebut akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa PK atau peninjauan kembali. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan yang sudah inkrah. Tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Jessica Wongso resmi dibebaskan dari Lapas Wanita Pondok Bambu pada Minggu pagi usai dinyatakan bebas bersyarat. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari atau kurang lebih 5 tahun kurang 1 bulan. Jessica dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik semasa di lapas. Dan selama menjalani fase bebas bersyarat, Jessica masih wajib lapor hingga tahun 2032 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso terjadi pada Januari 2016 silam. Sidang berjalan panjang hingga 32 kali persidangan dengan puluhan saksi. Hingga akhirnya vonis 20 tahun diketok hakim. Jessica divonis bersalah membunuh teman dekatnya, Wayan Mirna Salihin. Lalu bagaimana perjalanan kasus ini? Berikut kita simak liputannya. Kasus pembunuhan berencana ini berawal dari pertemuan Jessica dengan Wayan Mirna Salihin dan Hani di sebuah kafe di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Pusat. Jessica yang tiba terlebih dahulu memesankan minuman untuk kedua temannya. Tak lama kemudian, setelah minum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica, Mirna Salihin kejang-kejang. Mirna kemudian tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit.
Dari hasil pemeriksaan diketahui lambung Mirna rusak karena racun sianida. Setelah melakukan gelar perkara, polisi kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica pun ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta. Jessica akhirnya disidang. Persidangan pun berjalan panjang hingga 32 kali selama 5 bulan. Puluhan saksi mulai dari pegawai kafe, suami, dan ayah Mirna hingga sejumlah saksi ahli dihadirkan. Kontroversi pun muncul saat persidangan, sulit untuk membuktikan bahwa Jessica terbukti memasukkan sianida. Sidang akhirnya memasuki tahap terakhir. Pada tanggal 27 Oktober 2016, vonis pun dijatuhkan dan Jessica dinyatakan bersalah membunuh Mirna Salihin. Jessica pun divonis 20 tahun penjara. Motif pembunuhan ini akibat Jessica sakit hati dan dendam terhadap Mirna. Jessica pun melakukan perlawanan dengan cara mengajukan kasasi hingga peninjauan kembali, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya setelah mendekam 8 tahun penjara, Jessica dinyatakan bebas bersyarat. Tim Liputan iNews melaporkan.